Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wa mursalin wala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih atas semua yang selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan kami. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih selalu diberikan kekuatan, kesehatan, limpah rahmat, umur panjang, sehingga kita masih bisa mendengarkan hal-hal dalam kebaikan. Kita juga tidak lupa berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat. Semoga di akhir kiamat nanti kita mendapat syafaatnya. Dalam kesempatan ini kami ingin berbagi tentang apapun yang dimiliki di dunia ada pertanggungjawabannya. Saudaraku yang rahmatin Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, sebagai orang beriman, kita mempercayai bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Maka kita perlu mempersiapkan hal yang diminta dipertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dan kehidupan di akhirat kelak, kehidupan yang sebenarnya. Allah berfirman yang artinya, dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut 64. Oleh karena itu, di dunia yang sementara ini, kita harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Bekal yang kita persiapkan merupakan amal dan ibadah kita selama kita hidup di dunia. Allah menciptakan jin dan manusia dengan tujuan hanya untuk menyembah dan taat kepada Allah. Allah berfirman yang artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyah 56. Oleh karena itu, setiap hal yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Semua hal yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya, karena kita hidup dan mati karena Allah. Maka ketika kita diberikan kehidupan, maka kita harus mempertanggungjawabannya di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Tidak akan ada satupun yang terlewat dari setiap tingkah laku kita di dunia, karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Begitu juga dengan indera kita, semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati penciuman, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra 36. Ada 3 hal yang akan dipertanggungjawabkan oleh yaitu pertama, tentang umurnya. Untuk apa dia menghabiskan? Maka celaka bagi orang yang diberi umur yang panjang oleh Allah, namun hanya digunakan untuk kehidupan di dunia saja dan tidak mementingkan akhirat sedikit pun. Mereka diberi umur panjang namun tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah wa Jalla. Kedua, tentang jabatan ilmunya, bagaimana dia mengamalkan. Maka akan celaka bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan tapi tidak mengajarkannya kepada yang lain. Celaka juga orang yang menyimpan kebaikan ilmunya hanya untuk dirinya sendiri, membiarkan temannya tersesat padahal dia tahu jalannya. Selanjutnya, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan. Oleh sebab itu, setiap diri kita harus betul-betul memastikan dengan cermat sumber harta yang kita dapat, dan cermat pula dalam hal mengeluarkan, membelanjakannya. Dalam hal membelanjakan harta, yang terbaik adalah
membelanjakannya di jalan Allah seperti untuk zakat, infak, sedekah, wakaf, menyantuni anak-anak yatim, duafa, dan orang miskin agar kelak di akhirat Allah ridho atas kita. Sahabat, janganlah sampai kita termasuk orang-orang yang celaka. Maka dari itu kita harus menggunakan segala yang telah Allah berikan kepada kita di jalan kebaikan. Semoga Allah selalu memberikan kita petunjuknya dan menjadikan kita orang yang sabar dan tawakal kepadanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.